Mengapa hal ini terjadi kepada kita? Pertanyaan ini mungkin pernah atau bahkan sering kita tanyakan di dalam kehidupan ini. Banyak orang yang berpikir sudah sungguh-sungguh mengabdikan hidupnya, mengikut Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan, ketika dihadapkan pada kesusahan hidup, penderitaan atau sakit penyakit yang belum pernah dialami, merasa bingung, heran, bertanya-tanya serta kecewa. Seperti bangsa Israel zaman dahulu, kita pun bertanya, jika Allah sedang memimpin kita, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Sesungguhnya saudara, karena Allah sedang memimpin kita lah, maka hal-hal itu Tuhan izinkan terjadi. Perlu kita pahami bahwa dalam segala sesuatunya Tuhan senantiasa memegang kendali. God is in control. Dalam hikmat dan kebijaksanaannya, Tuhan menempatkan kita pada posisi yang berbeda dan situasi yang berbeda, agar kita dapat menemukan kekurangan atau cacat dalam karakter kita yang tersembunyi dari pengetahuan kita sendiri bahkan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kekurangan atau kelemahan tersebut. Dan terkadang Tuhan mengizinkan api siksaan datang kepada kita agar kita disucikan. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi ketika Tuhan mengizinkan masalah atau kesusahan hidup terjadi dalam hidup kita, itu berarti Tuhan melihat di dalam diri kita sesuatu yang berharga yang Tuhan ingin kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika Tuhan tidak melihat hal itu, tentu Tuhan tidak akan menghabiskan waktunya untuk memurnikan kita. Tuhan tidak akan melemparkan batu yang tidak berharga ke dalam dapur apinya. Hanya biji logam yang berharga yang Tuhan perhalus. Seorang pandai besi memasukkan besi dan baja ke dalam api untuk mengetahui jenis logam apa itu sebenarnya. Demikianlah Tuhan membiarkan umat pilihannya memasuki api siksaan untuk mengetahui jenis wataknya untuk dapat diubahkan dan dibentuk untuk pekerjaan Tuhan. Ahli tembikar mengambil tanah liat dan membentuknya sesuai keinginannya. Dia meremas-remas adonan itu dan mengerjakannya. Dia mencabik dan menyatukannya kembali. Dia membasahinya, kemudian mengeringkannya. Dia membiarkannya tergeletak untuk sementara tanpa mengganggunya. Setelah cukup waktunya untuk dibentuk, dia meneruskan pekerjaan itu dan membentuknya menjadi sebuah bejana. Dia membentuknya di atas putaran, kemudian menghaluskannya. Dia mengeringkannya di bawah sinar matahari, kemudian membakarnya dalam tungku api. Demikianlah itu menjadi sebuah bejana yang siap untuk dipakai. Begitulah Sang Penjunan Agung membentuk kita. Sebagaimana tanah liat di tangan ahli tembikar, begitulah kita di tangan Allah. Bagian kita hanyalah menyerahkan diri untuk dibentuk oleh Sang Penjunan Agung itu. Di bawah cahaya siang hari, burung dalam sangkar tidak akan menyanyikan lagu yang diajarkan tuannya. Sebab burung itu menangkap bunyi ini dan itu, begitu banyak suara dan bunyi yang ia dengar. Kemudian tuannya menutupi sangkar itu, membuat burung itu dalam kegelapan total dan menempatkannya di tempat yang hening, di mana burung itu hanya mendengarkan suara dan lagu dari tuannya saja. Di dalam kegelapan, burung itu belajar menyanyikan lagu itu. Ia mencoba lagi dan lagi sampai dia menyanyikannya dengan sempurna. Kemudian burung itu dikeluarkan dan sejak saat itu burung itu dapat menyanyikan lagu itu di tempat yang terang. Demikianlah Allah memperlakukan kita anak-anaknya. Tuhan mempunyai sebuah nyanyian untuk diajarkan kepada kita. Dan biasanya kita mempelajari nyanyian itu dengan baik saat kita ada di tengah-tengah kegelapan hidup kita. Di tengah-tengah penderitaan dan kesusahan yang terjadi dalam hidup kita. Maka kemudian setelah kita mempelajarinya, maka kita akan bisa menyanyikannya sejak saat itu.
Jadi ingatlah saudara, ketika kita ada dalam kesusahan dan masalah hidup dalam kegelapan, sesungguhnya ada satu lagu yang Tuhan ingin kita mempelajarinya dengan baik. Tuhan memberkati kita semuanya.